Baik, Bapak Ibu, kami ingatkan untuk bisa mengganti nomor ataupun nama yang dipakai untuk login di Zoom ini dengan nama asli agar nanti ketika berinteraksi dengan Ustadz ataupun pada saat saya diskusi dapat dengan nama asli dan panggilannya dengan panggilan nama yang asli begitu ya. Dan ucapan untuk bisa kami ingatkan untuk bisa melaksanakan presensi di nanti dibantu admin di Google Form ya, dan juga menyiapkan buku catatan untuk mencatat ilmu-ilmu dan juga informasi-informasi penting yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz ataupun pengumuman yang nantinya akan disampaikan pada agenda Madrasah Baitullah pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ustadz Cahyadi Takaryawan selaku Dewan Pembina dari Wonderful Umroh dan juga Madrasah Baitullah. Yang kami hormati Ustazah Ida Nur Laila selaku juga pembina dan juga owner ya dari Wonderful Umroh dan juga pembina juga di Madrasah Baitullah. Yang kami hormati Ustadz Abdullah Haidir Alsi selaku pembicara kita yang insya Allah bersama kita di kesempatan pada pagi hari ini yang akan membahas mengenal kawasan sekitar Madinah. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila nabiyyi wa rasulullah ba'da Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi zidni ilma wa zidni fahma amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, kami ucapkan ahlan wa sahlan. Marilah kita buka Madrasah Baitullah pada kesempatan pagi hari dengan baca kalimat basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah kami buka, kita lanjutkan dengan kalimat pengantar yang akan disampaikan oleh Ustadz Cahyadi Takaryawan selaku pembina dan juga Madrasah Baitullah dan juga Wonderful Umroh. Pada Ustadz Cahyadi, apakah sudah bisa bergabung Ustadz? Ya, Baik, tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan, akhwat yang dirahmati Allah SWT, wabil khusus Al-Ustadz Abdullah Haidir yang telah menyempatkan waktu untuk bersama-sama dengan kita semuanya pada pembelajaran pagi hari ini. Pada pertemuan yang ke-30 Madrasah Baitullah pagi hari ini, tidak bosan-bosannya saya mengajak sahabat semuanya untuk selalu meluruskan niat kita, meluruskan orientasi kehidupan kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari, dalam aktivitas keseharian kita untuk selalu berorientasi kepada Allah SWT. Fa'akim wajhaka lidini hanifa fitratallahi lati fatarana sa'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aksaron nas la ya'lamun. Kita diperintahkan untuk selalu lurus orientasi kita, lurus niat kita, lurus motivasi kita dalam menjalani kehidupan keseharian kita hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Baik dalam kehidupan pribadi kita, kehidupan keluarga, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, seluruhnya kita lakukan dalam rangka untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Nah, sahabat sekalian, salah satu aktivitas yang insya Allah menjadi bagian dari cara untuk mendapatkan keridhaan Allah adalah dengan menjalankan ibadah umroh maupun juga ibadah haji. Nah, dalam prosesi perjalanan umroh maupun haji itu, kita bukan hanya menjalankan ritualnya, bukan hanya menjalankan bagian-bagian dari yang harus kita kerjakan menjadi rukun dari tawaf, dari haji maupun dari umroh itu sendiri, tetapi ada sangat banyak hal yang juga kita dapatkan.
Jadi sekali kita berjalan itu, ibadahnya dapat, haji mabrur dapat, insya Allah mudah-mudahan umrohnya juga umroh mabrurah, umroh makbulah, insya Allah bisa kita dapatkan. Tetapi juga pembelajaran yang bisa kita dapatkan dari perjalanan itu sendiri. Itu sebabnya mengapa jamaah sekalian bagi yang sahabatku yang belum berkesempatan untuk berangkat haji maupun umroh, itu sebabnya mengapa perjalanan umroh itu umumnya 9 hari, padahal umroh itu hanya sebentar sekali ya. Umroh itu hanya peristiwa beberapa jam, kalau lancar 2-3 jam sudah selesai. Tetapi mengapa harus 9 hari? Karena biaya ke sana itu mahal ya, kita naik pesawat pulang pergi itu eh, tentu membutuhkan biaya yang cukup besar bagi kantongnya masyarakat Indonesia pada umumnya. Masa sih ke sana cuma menjalankan prosesi langsung pulang lah, tentu saja eh, kalau sudah jauh-jauh ya sudah berbekal mahal-mahal gitu ya dengan biaya pesawat dan biaya akomodasi yang tidak sedikit, sekalian kita di sana memanfaatkan waktu untuk pembelajaran. Nah, apa pembelajarannya? Sangat banyak ya. Insya Allah di antaranya akan dijelaskan oleh Ustadz Abdullah Hidir pada kesempatan kali ini. Bagaimana kita belajar dari tempat-tempat bersejarah yang ada di kota Madinah. Nah, selain pembelajaran, juga ini merupakan salah satu cara bagi kita untuk napak tilas dari orang-orang soleh terdahulu dari Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya. Bagaimana kita mengetahui, kalaupun sekarang berupa tinggalan ya, makam Nabi, makam para sahabat Nabi, masjidnya Nabi, rumahnya Nabi, tempat ibadah Nabi, dan tempat-tempat yang dulu menjadi sangat bersejarah dalam kehidupan Nabi dan para sahabat. Itu kalau kita sebagai seorang Muslim, jangankan kok kita itu dengan nabi kita gitu ya. Sedangkan kita itu dengan orang-orang terkasih seperti orang tua kita, sahabat kita, saudara kita saja merasakan pengen ya untuk terus-menerus mengunjungi. Kita datang ke rumah orang tua kita. Jika orang tua kita sudah tidak ada, kita mengunjungi makamnya ya. Sangat jauh, anak-anak sudah berpencaran di berbagai kota, tetapi mereka tetap punya kerinduan kampung halaman meskipun ayah ibunya sudah tidak ada, mereka tetap ingin mengunjungi makamnya. Ini apalagi orang yang memberikan jalan untuk kita mendapatkan hidayah Islam Nabi SAW dengan para sahabat. Nah, tentu ini bukan hanya pelajarannya yang kita dapatkan, tetapi juga kita mendapatkan peningkatan rasa cinta kita kepada Nabi SAW, peningkatan rasa kebersamaan kita dengan sejarah Islam, kepemilikan kita atas momentum-momentum bersejarah itu, dan kemudian mengikatkan diri kita dengan berbagai suasana-suasana Islam yang ada di Makkah maupun Madinah. Nah, inilah salah satu hikmah yang bisa kita dapatkan dari pelajaran perjalanan umroh ya, bukan ibadah umrohnya itu saja, tetapi ada pelajaran-pelajaran yang sangat banyak, termasuk keterkaitan hati kita, keterkaitan pemikiran kita, keterkaitan jiwa kita dengan tempat-tempat bersejarah, dengan kisah-kisah bersejarah dari orang-orang yang telah mendahului kita sejak zaman Nabi sampai kepada para sahabat, generasi tabiin, tabiut tabiin, dan seterusnya orang-orang soleh itu. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semuanya untuk bisa ke Tanah Suci. Bagi yang belum haji, bisa berangkat haji dimudahkan oleh Allah. Bagi yang belum umroh, bisa berangkat umroh dimudahkan oleh Allah SWT. Dan bagi yang sudah haji maupun sudah umroh, bisa dimudahkan oleh Allah untuk kembali lagi ke Tanah Suci, kembali menjalankan ibadah umroh lagi. Ini di antara yang hadir ada beberapa alumni ya. Mudah-mudahan para alumni bisa kembali hadir lagi di Tanah Suci, kembali bisa mendapatkan kenyamanan-kenyamanan rohani yang kita rasakan selama di Tanah Suci itu. Mudah-mudahan bisa kembali hadir dan bisa mendapatkan keberkahan yang melimpah. Terima kasih kepada Ustadz Abdullah Hidir yang telah berkenan hadir pada kesempatan pagi hari ini dan membersamai kita semuanya untuk belajar dari beliau. Sekian teman-teman sekalian, dan jangan lupa kita memiliki agenda Umroh Akbar pada bulan April 2024. Siapkan diri, siapkan keluarga, ajak teman-teman, ajak komunitas untuk bisa berangkat bersama-sama pada Umroh Akbar April 2024. Bersama saya dan Bu Ida dan juga rombongan dari Wonderful Umrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan jazakumullah khair kepada Cahaya Karyawan
yang telah memberikan kita pengantar dan juga reminder bagaimana perjalanan umroh itu tidak hanya serta-merta hanya perjalanan ibadah untuk menunaikan ibadah kita, tetapi juga salah satu perjalanan untuk bisa kita menapak tilas sejarah orang-orang soleh dan juga bagaimana cara kita untuk bisa mengetahui ibroh-ibroh yang ada di setiap tempat begitu ya. Kenapa kok harus 9 hari dan juga lain sebagainya. Baik, agar lebih detailnya Bapak Ibu dan juga penjelasan-penjelasan tempat-tempat mana yang penting dan juga bersejarah di Kota Madinah ataupun sekitarnya. Langsung saja untuk bisa disambung materi dari Ustadz Abdullah Haider LC yang akan menyampaikan mengenal kawasan sekitar Madinah, mengenai makam Rasulullah, keutamaan-keutamaannya, dan juga lain sebagainya. Kepada Ustadz Abdullah Haider, apakah sudah bisa tersambung suaranya? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan. Kedengeran nggak Baik, suara saya? Ya, dengar aman Ustaz. terdengar, Jelas, jelas. terdengar jelas. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sehat, Ustaz? Insyaallah. Bagaimana kabarnya Ustadz? Baik, alhamdulillah sehat semua. Pak dah Alhamdulillah. semuanya. Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Langsung saja kepada Ustadz Abdullah Hijir untuk bisa menyampaikan materi mengenal kawasan sekitar Madinah, makam-makam Rasulullah dan lain sebagainya dan keutamaan-keutamaannya. Kepada Ustaz Abdullah Haidir kami silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati guru kita bersama Ustadz Cahyadi Takariawan dan istri, ya, para peserta Zoom yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, Madrasah Baitullah, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita di pagi hari yang segar ini keberkahan, ya, kebaikan, Amin. dan perlindungan, ya, dari Amin. segala keburukan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian Madrasah Baitullah ini untuk terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan mengenali bagian dari bumi Allah yang penuh dengan keberkahan, ya, yang penuh dengan kebaikan, yang insya Allah akan mengantarkan kita juga, ya, untuk semakin mencintai ajaran ini, mencintai nilai-nilainya, mencintai Rasulullah SAW, para sahabat, dan tentu saja pada akhirnya mengantarkan kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama saya mohon maaf ya kalau misalnya suara mungkin kurang bagus atau sedikit terganggu dengan suara-suara lain, ya, karena ini memang di tempat yang sedikit umum, ya. Kebetulan saya sedang ada acara, ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi konsentrasi kita untuk memahami apa yang harus kita pahami. Terkait dengan ziarah kita ke Madinah, ya, memang kalau ke Madinah ini istilahnya memang lebih kita kenal dengan ziarah, ya. Ya, karena tidak ada rangkaian ibadah haji atau ibadah umroh yang kita lakukan di sini. Begitu, ya. Ya, jadi memang tujuan utamanya adalah berziarah, ya, atau ziarah kalau orang kita bilang, ya. Maka tentu saja kita harus memahami hal-hal yang penting untuk kita ketahui, ya, tempat-tempat yang layak untuk kita ziarahi. Ya, di sini boleh kita bagi dalam dua bagian, ya, tempat yang memang secara khusus disunahkan untuk kita ziarahi, ya, dan tempat-tempat yang secara umum, ya, bagus kalau kita berziarah, ya, mengambil kebaikan-kebaikan dan mudah-mudahan tentu saja bernilai ibadah ketika kita niatkan dengan niat-niat kebaikan, ya, tentu saja juga untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Adapun tempat yang memang secara spesifik, ya, di Madinah ini sunnah kita ziarahi tentu saja tak lain adalah Masjid Nabawi itu sendiri, ya, yang memang merupakan tempat yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala setelah Masjidil Haram, ya.
hadis yang mungkin sudah sering kita dengar. Rasulullah mengatakan la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid, al-Masjidil Haram wa Masjidi hadza wal Masjidil Aqsa. Ya, jangan kalian melakukan safar untuk ibadah kecuali ketiga masjid, ya Masjidil Haram, masjidku ini dan Masjidil Aqsa. Jadi memang Masjid Nabawi ini adalah masjid yang sangat spesial bagi kaum muslimin ya, sehingga selain Masjidil Haram kita merindukan untuk dapat berziarah ke sini. Dan insya Allah ya, bagi yang pernah ziarah pun akan merasakan ya suasana kesyahduan, suasana ketenangan ya, bukan hanya terkait dengan tempatnya yang memang ya apa ya, yang memang syahdu ya, tenang, tapi memang ini sudah barokah ya, barangkali dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika kita memasukinya, belum saja memasuki area masjidnya, halamannya saja sudah kita terasa nyes begitu ya. Apalagi tentu saja yang tidak kalah pentingnya ketika kita memasuki atau berziarah ke Masjid Nabawi, kita menghadirkan ya, bolehlah ya kalau kita hadirkan bayangan ya sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dengan segala kecintaannya, dengan segala pengorbanannya, dengan segala perjuangannya ya, betapa beliau ya boleh kita katakan mempertaruhkan apa yang dapat dipertaruhkan untuk menyampaikan ajaran Allah dan agar kita semua menjadi orang-orang yang beriman. Ya itu ketika kita berziarah menghadirkan juga sisi itu, insya Allah nilai ziarah kita itu akan lebih dalam ya, akan lebih apa namanya, lebih kuat ya, kalau boleh kita bilang lebih kuat sensasinya begitu ya. Nah kemudian setelah ziarah ke Masjid Nabawi tentu saja ya, jadi ya setidaknya ketika kita masuk Masjid Nabawi upayakan ya bahwa kita masuk ke satu masjid yang bukan seperti masjid pada umumnya ya, tapi masjid yang dahulu ya Rasulullah setiap hari keluar masuk, setiap hari ada di dalamnya kalau beliau ada di Madinah, sholat di dalamnya, berkumpul bersama para sahabat di dalamnya, membicarakan hal-hal yang bermanfaat, mengajarkan ajaran Islam. Jadi kita masuk ke suatu masjid dengan hal-hal seperti itu, ya maka apa namanya, tentu akan memberikan makna. Karena itu bagus juga kalau kita masuk ke Masjid Nabawi ini lebih ke dalam lagi ya. Kalau memang tentu harus lebih cepat ya, lebih ke dalam lagi, sebab tentu saja yang ada sekarang kan sangat luas dan itu perluasan. Jadi kalau lebih dalam lagi, ya lebih dekat ke posisi imam, nah itu lebih lagi kita akan merasakan tuh ya bahwa ini loh ya tempat yang dahulu Rasulullah datang, melangkahkan kakinya, duduk di sana, bercengkrama dengan para sahabat, mengajarkan ajaran Islam dan seterusnya. Itu akan lebih lagi. Itu kelihatan ya dari segi bangunannya, nanti dia lebih spesifik ya. Kalau yang perluasan kan ya kelihatan dari arsiteknya ya, arsitek Turki Utsmani ya, yang banyak lengkungan-lengkungan itu. Nanti kalau lebih dalam lagi itu kelihatan tuh masjid yang lebih lama lagi ya, yang lebih lama lagi dan banyak tiang-tiangnya pula. Baik, setelah Masjid Nabawi itu tempat ziarah kedua yang juga tentu saja sangat mengesankan dan bagian dari sunnah yang hendaknya kita lakukan adalah menziarahi kubur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini dua ziarah yang harus kita pisahkan ya. Kita ke Masjid Nabawi ziarah dan ya tentu beribadah di dalamnya. Lalu kemudian kita khususkan juga berziarah ke kubur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi posisinya dia kalau gampang di bagian depan ya, bagian depan biasa dari arah kanan masuknya kalau orang laki ya. Lalu ke kiri ya melewati mihrab. Nah nanti di sana terdapat kubur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama kedua orang sahabatnya yang sangat beliau cintai, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kubur Rasulullah ini asalnya adalah rumah kediaman Aisyah radhiyallahu anha. Jadi istri-istri Rasulullah itu diberikan atau dibuatkan rumah-rumah, atau kalau bahasanya sih hujroh ya, karena kecil bentuknya. Jadi semacam kamar, kalau orang kita bilang kayak petakan begitu ya. Tentu saja dengan kehidupan yang sangat bersahaja ya, dan sebagaimana dikatakan bahwa
para nabi dikuburkan di tempat beliau, di tempat matinya, di tempat beliau wafat, maka Rasulullah wafat di rumah Aisyah, bahkan di pangkuan Aisyah. Ini tentu saja merupakan kemuliaan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Maka dikuburkan di situ. Lalu kemudian Abu Bakar ketika masih hidup berpesan juga, minta berwasiat agar juga minta dikuburkan di sisi Rasulullah, dan ternyata Umar bin Khattab juga minta. Jadi posisinya itu kalau dari arah kiblat, maka Rasulullah yang pertama, lalu dikatakan posisi Abu Bakar itu nggak sejajar, tapi bagian kepala Abu Bakar itu di bagian pundak Rasulullah. Nanti bagian Umar, bagian kepala Umar di pundak Abu Bakar. Jadi posisinya agak miring gitu ya. Jadi kalau kita ziarah ke kubur Rasulullah itu ya, maka yang pertama nanti kalau memang meskipun ditutup ya, barisan pertama Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Begitu ya. Sebenarnya kubur Rasulullah ini dulunya terpisah dari Masjid Nabawi ya, namun karena perluasan Masjid Nabawi maka dia dimasukkan dalam bagian masjid. Jadi ini memang yang sering mungkin diduga sebagian orang, oh kalau begitu sunnahnya kuburan dibuatkan masjid atau di dalam masjid. Tidak ya. Tapi dia asalnya di luar, karena perluasan ya, maka tidak bisa dihindari ya. Itu pada zaman Khalifah Bani Umayyah ya, Walid bin Abdul Malik. Begitu. Itu pun kabarnya saat itu sebagian ulama tidak menghendaki, tapi sudah terjadi ya. Maka kubur Rasulullah itu sekarang berada di dalam area masjid. Begitu ya. Kemudian termasuk tempat ziarah lagi juga yang sangat layak untuk kita ziarahi adalah Baqi ya, Baqi Al-Gharqad. Ya, dikatakan memang Baqi Al-Gharqad ya, karena dahulu asalnya Baqi ini bukan pekuburan ya, ya semacam areal tanah yang banyak pohon gorkotnya. Kemudian ada seorang sahabat Utsman bin Mad'un meninggal dunia dan dikuburkan di situ dekat Masjid Nabawi sebagaimana yang kita ketahui. Nah, lama-lama kemudian ternyata banyak sahabat yang ketika wafat dikuburkan di sana, termasuk juga istri-istri Rasulullah ya, selain Khadijah, karena Khadijah dikuburkan di Ma'la di Mekah, putra-putrinya, dan diriwayatkan ada sekitar wallahu alam 10.000 orang sahabat di Baqi yang dimakamkan di Baqi ya. Dan ini tentu saja pekuburan yang sangat mulia ya, karena menyimpan jasad ya, orang-orang yang mulia ya. Maka sangat selayaknya kita berziarah ke sana, karena juga Rasulullah SAW sering berziarah ke sana ya. Jadi ada satu riwayat Aisyah radhiyallahu anha malam-malam bangun ya, ternyata Rasulullah sebelumnya tidur di sampingnya, pas malam-malam nggak ada Rasulullah, dicari-cari sama Aisyah. Ketika dicari-cari ternyata Rasulullah sedang ada di Baqi. Ya, kata Rasulullah, Allah memerintahkan saya ke Baqi untuk mendoakan Ahlul Baqi. Jadi memang Ahlul Baqi ini sesuatu yang sangat layak untuk kita ziarah, dan memang disunahkan sebagaimana umumnya sunnah kita berziarah kubur. Ya tadi sudah disampaikan oleh Pak Cah, kalau kepada orang tua saja kita bagaimana ada dorongan kuat untuk berziarah, ini kepada para sahabat, orang-orang mulia ya, yang mereka juga sebagaimana kata Rasulullah ya, Rasulullah mencintai mereka, mereka mencintai Rasulullah, bahkan Al-Quran ya, radhiyallahu anhum wa radu'an ya, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah ya, orang-orang mulia ya. Maka kita berziarah sebagaimana sunnah dan adab ziarah yang dilakukan, disunnahkan ya, kita mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahlal diyar minal mu'minina wal minal muslimina wal mu'minin ya, nas'alullah lana wa lakumul afiyah wa inna insyaallah bikum lahiqun ya. Lalu kita doakan mereka. Kita doakan mereka, Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum. Dan kemudian juga hadirkan juga tadi. Hadirkan kecintaan kita dengan para sahabat, kecintaan kita dengan para istri Rasulullah, ummahatul mukminin, kepada putra-putri Rasulullah, kepada ahlul bait. Ya, itu semua kita hadirkan. Ya, kita hadirkan. Ya, kita sadari betapa mereka perjuangannya dan betapa besar kebaikan mereka yang tidak terkira. Ya, sebab apa? Ya, sebab mereka menjadi sebab
ya, menyebarnya hidayah ke seluruh dunia. Karena itu kebaikan mereka tidak terkira. Makanya Rasulullah ingatkan, la tasubbu ashabi. Jangan kalian celak para sahabatku. Walau mungkin kita pernah dengar ada ini, ada itu, jangan sama sekali kita celak. Sikap kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah menghormati mereka, memuliakan mereka. Begitu ya. Sebab kata Rasulullah apa? Lau anfaqtum mithla uhudin dhahaban. Ya. Ma balagha mudda ahadim wala nasifah. Seandainya kalian sedekah emas sebesar gunung Uhud, kata Rasulullah, kebaikan yang kalian dapatkan tidak sampai 1 mud kebaikan mereka. 1 mud itu segini. Dikit. Ya, walau kita sedekahnya dengan emas sebesar gunung Uhud. Bahkan kata Rasul, setengahnya pun enggak, setengah mud pun enggak dapat. Dibanding, ya, maksudnya kebaikan yang tadi itu, ya, itu setengah mud kebaikan mereka aja enggak ada. Ya. Artinya kebaikan mereka tidak terkira. Ya, karena apa? Karena buah dari perjuangan mereka membela dan memperjuangkan Islam. Maka itu juga harus kita hadirkan ketika kita ziarah ke masjid. Maka ini yang penting ya, ziarah ke Madinah itu jangan cuma ya, kita bukan menyepelekan masalah pahala ya. Jangan cuma kita pahalanya besar nih. Iya, kita sudah tahu pahala besar. Tapi akan lebih besar lagi ketika kita hadirkan nuansa, suasana, perasaan batin seperti itu. Ya, dia akan memberikan sebuah insya Allah pengalaman batin yang luar biasa. Ya, ketika kita berziarah ke tempat-tempat tersebut. Baik, kemudian berikutnya lagi tempat-tempat ziarah yang juga sunnah dan secara khusus ya hendaknya jangan sampai kita ketinggalan, yaitu tentu saja adalah syuhada Uhud, ya, ziarah ke syuhada Uhud. Ya, ya. Jadi yang patut diingat ya kalau kita ziarah ke Uhud ini prioritas utamanya adalah ziarah ke syuhada Uhud, ke kuburan syuhada Uhud. Ya, jadi maaf nih kadang-kadang ada orang ziarah ke Uhud kayak udah jalan-jalan aja sampai sana udah foto-foto sana sini segala macam, langsung naik bukitnya. Yang pertama itu ke syuhada Uhudnya. Ya, ke syuhada Uhudnya. Jadi Rasulullah pun sering ziarah ke syuhada Uhud. Ya, untuk mendoakan para sahabat yang gugur ya syahid di perang Uhud, termasuk yang paling utama tentu saja adalah pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib ya, dan beberapa sahabat ya, karena dalam sirah itu disebutkan ada berapa? 70 ya, 70 sahabat yang syahid dalam perang Uhud. Dan kita tahu perang Uhud memang perang yang sangat heroik ya, dan pasukan kaum muslimin sempat terpukul mundur ya setelah sebelumnya menang, dan itu bagus kalau di sana juga mudah-mudahan tentu saja kalau sama Pak Cah insya Allah akan banyak tuh ya elaborasinya, penggalian sejarahnya, pelajarannya. Karena memang syuhada Uhud ini, perang Uhud ini tentu saja perang yang memiliki pelajaran yang sangat berharga. Ya, sebab bukan cuma soal kemenangan kita harus belajar, kekalahan pun kita harus belajar ya, karena kehidupan itu ada kemenangan dan ada kekalahan. Begitu ya. Nah, jadi syuhada Uhud ketika kita ziarah ke sana yang pertama ziarah kubur ya. Ziarah kubur. Maka ketika ke sana kita niatkan juga ziarah kubur dan melakukan apa yang selayaknya dilakukan untuk ziarah kubur tadi ya, mengucapkan salam, mendoakan dan seterusnya ya. Kalau kita juga mau membacakan surat Yasin tidak mengapa insya Allah, sebagaimana mungkin dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Nah, selebihnya itu barulah silahkan ya. Kalau ingin menangkap kesan yang lebih dalam, ada di sana namanya Bukit Rumat ya, di depan syuhada itu ada Bukit Rumat. Bukit Rumat dari kata Romi. Romi yaitu orang yang melontarkan anak panah. Jadi pemanah. Tempat pasukan pemanah, Rasulullah pesan dulu pasukan pemanah sekitar 50-an orang untuk bertahan di situ, jangan turun sebelum ada perintah. Meskipun kemudian mereka ternyata sebelum ada perintah turun ya, karena tergoda oleh harta rampasan yang ditinggalkan oleh pasukan kafir Quraisy, yang ternyata itu menyebabkan suasana terbalik ya. Saat itu dipimpin oleh Khalid bin Walid, mereka kembali lagi dari jalur lain menikam atau menyerang kaum muslimin dari belakang. Ya, itu namanya Bukit Rumat ya. Bukit tempat para pemanah untuk memberikan perlindungan kepada pasukan kaum muslimin yang ada di depan.
Dan tentu saja juga ada Gunung Uhud di depannya, itu terdapat Gunung Uhud ya. Gunung Uhud memang akan kita lihat ya, sangat kokoh begitu ya. Dalam satu hadis Rasulullah mengatakan Uhud ya jabalun nuhibbuhu wa yuhibbuna ya. Jadi Uhud itulah gunung yang kita cintai dan dia cinta sama kita. Jadi Rasulullah itu memperlakukan Uhud seakan-akan makhluk hidup ya yang apa namanya? Uh, yang ya, dapat saling mencintai. Ya, pernah dalam satu riwayat Rasulullah ketika berjalan sama Abu Bakar, Umar, ya, tiba-tiba gunung Uhud itu bergetar gitu ya. Kata Rasulullah, tenang ya Uhud, tenang. Di atas kamu ada seorang Nabi dan Abu Bakar dan 2 orang syahid. Ya, maksudnya Umar dan Utsman ya. Umar dan Utsman. Ya. Baik, itu ziarah syuhada Uhud ya. Kemudian satu lagi tempat ziarah yang juga sangat spesifik adalah Masjid Kuba. Masjid Kuba ini juga termasuk tempat yang hendaknya kita ziarahi. Ya, bahkan terkait dengan hadis ini, terkait dengan masjid ini ada fadilah khusus ya yang Rasul ajarkan. Ya, man tatahara wa ata Masjid Kuba wa shalla rakaatain fakana ka ajri umrah ya atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang bersuci dari rumahnya lalu berangkat ke Masjid Kuba dan sholat 2 rakaat, maka dia bagaikan mendapatkan pahala umrah. Ya, jadi itu fadilah disebutkan langsung ya. Maka Rasulullah termasuk orang yang sering ke Masjid Kuba. Ya, bahkan dalam riwayat Rasulullah sering Masjid Kuba jalan kaki. Ya. Ini mungkin kita masih belum ya. Sebab memang jaraknya lumayan jauh ya, sekitar 5 kilo ya dari Masjid Nabawi. Jadi Rasulullah itu sering ke Masjid Kuba itu jalan kaki. Ya, nggak naik kendaraan, nggak naik onta atau nggak naik kuda. Ya, wallahu alam sekarang katanya sudah bagus ya. Ini apalagi katanya sudah ada shuttle, udah ada apa namanya angkutan yang tetap gitu ya, yang disediakan pemerintah. Jadi kalau ke Masjid Kuba sudah, kita ke Masjid Kuba, kemudian sholat 2 rakaat. Ya silakan kalau mau berdoa dan seterusnya. Sebagaimana kita ketahui, Masjid Kuba adalah masjid tempat singgah pertama Rasulullah ketika sampai ke Madinah. Jadi Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah nggak langsung masuk ke Madinah tempat beliau tinggal ya Masjid Nabawi. Jadi sekitar 5 kilo sebelum masuk Madinah, dan ketika itu Kuba masih di luar Madinah ya. Dan memang di luar tanah haram ya. Itu menetap dulu di Kuba. Kuba itu nama daerah ya. Dulu namanya Kuba. Ya, karena lalu dibangun masjid, maka dia bilang Masjid Kuba. Jadi Rasulullah menetap di Kuba selama 4 hari. 4 hari. Ya. Baru setelah itu masuk ke Madinah, gitu ya. Masuk ke Madinah. Jadi Rasulullah memang ini salah satu sunnah barangkali ya. Rasulullah itu kalau menuju satu tempat dari safar itu, beliau singgah dulu satu tempat, ya, baru nanti masuk, gitu. Ya, ini termasuk sunnah sebenarnya. Di antara sunnah itu kalau orang pulang dari safar, meskipun mungkin ini masih udah jarang yang mempraktekkan ya. Kalau seorang pulang dari safar, mestinya singgah dulu atau sunnahnya singgah dulu ke masjid gitu. Yang dekat situ baru dia sholat, dia apa, baru dia masuk ke rumahnya. Ya, dan dekat Masjid Kuba ada Masjid Jumat namanya. Jadi Rasulullah 4 hari di Kuba, lalu pada hari Jumat pagi ya berangkat masuk ke Madinah. Di tengah perjalanan dan saat itu naik kuda, naik onta lah ya, begitu ya. Ada penetapan hukum sholat Jumat, sholat Jumat, ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Ya. Maka Rasulullah sholat Jumat di masjid di situ, ya. Lalu kemudian akhirnya dibangunlah masjid situ, disebut kemudian Masjid Jumat. Masjid Jumat. Itu dari aspek sejarahnya. Kalau dari aspek fadilah secara khusus tidak. Ya, saya sendiri terus terang belum pernah ke Masjid Jumat. Ya, entah mungkin nanti bisa diagendakan ya. Yang jelas dekat situ, ya, dekat situ ke arah Madinah. Itu Masjid Jumat. Adapun masjid-masjid lainnya yang memang sering disebut ya dan diziarahi juga, ya.
secara khusus dia tidak disunnahkan, tapi bagus ya kalau kita juga mengunjunginya, berziarah ya, mengambil ibrahnya, menggali pesan-pesannya atau mempelajari sejarahnya. Ya, di antaranya Masjid Qiblatain itu yang terkenal ya. Oh ya, Uhud juga tadi juga ada masjidnya, ada Masjid Uhud juga. Ya, ada Masjid Uhud juga, tapi tidak secara khusus seperti Masjid Kuba. Kita sholat sana 2 rakaat ya. Ya sekedar kita tahu tidak mengapa. Ya, atau sekedar kalau kita mau datang masuk sholat juga nggak apa-apa, bagus saja. Ya, cuma kalau yang fadilah secara khusus adalah Masjid Kuba. Baik, kemudian Masjid Qiblatain yang cukup dikenal ya, Masjid Qiblatain. Ya, ini dari segi namanya memang sudah memberikan apa namanya pemahaman ya, yaitu masjid dua kiblat. Ya, masjid dua kiblat. Ya, jadi diriwayatkan sebagaimana kita ketahui awalnya Rasulullah dan para sahabat ketika sholat menghadap Masjidil Aqsa dan itu berlangsung dari sejak di Mekah ya sampai di Madinah ya 16 atau 17 bulan di Madinah masih menghadap Masjidil Aqsa. Sementara Rasulullah itu berharap agar kiblat itu dirubah ke Masjidil Haram ya, dirubah ke Masjidil Haram ya, maka akhirnya Allah turunkan perintahnya fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram, arahkan wajahmu ke arah Masjidil Haram, begitu ya. Nah, yang ada salah satu riwayat menunjukkan bahwa di Madinah lalu kemudian dirubahlah arah kiblat, lalu kemudian ada seorang sahabat yang habis sholat di Madinah dia ke kampungnya ya, ke tempat pemukimannya. Sementara di sana belum tahu berita tentang perubahan kiblat. Kalau tidak salah sholat asar gitu ya. Maka sahabatnya langsung kasih tahu sudah terjadi perubahan arah kiblat. Maka para sahabat yang saat itu sholat menghadap kiblat Masjidil Aqsa, mereka langsung ya saat itu juga merubah arah kiblatnya ke Masjidil Haram. Maka disebut Masjid Qiblatain. Baik. Kemudian berikutnya adalah yang termasuk juga mazarot yang cukup dikenal adalah Masjid Khandaq ya. Dan juga Masjid Sab'ah ya. Jadi bisa dikaitkan. Meskipun sekarang kalau tidak salah Masjid Sab'ahnya sudah dirobohkan ya. Karena dulu memang jadi ada masjid memang kadang-kadang disebut Masjid Sab'ah, Masjid Sittah, Masjid Khomsah gitu ya. Masjid 7, Masjid 6, Masjid 5 gitu. Jadi ini masjid apa namanya? Pertama Masjid Khandaq ya. Masjid Khandaq ini masjid yang berkaitan tentu dengan perang Khandaq ya, perang yang terjadi pada tahun ke-5 Hijriah ya. Kita mungkin sudah sering dengar kisahnya. Ya biasanya masjid-masjid itu dibangun karena di situ dahulu Rasul bermarkas. Rasul bermarkas itu Masjid Khandaq. Sama juga dengan Masjid Sab'ah tadi, Masjid Sab'ah, Masjid Sittah, Masjid Khomsah itu dibangun karena tempat para sahabat bermarkas. Ada yang mengatakan itu saat perang Khandaq, ada yang mengatakan itu saat saat apa istilahnya saat Fatu Mekah, saat Fatu Mekah, begitu ya. Nah itu Masjid Sab'ah, Masjid Khandaq yang cukup tampak adalah Masjid Khandaq. Baik, ada lagi tempat ziarah yang lain. Sebenarnya ada yang tidak disebutkan di ini syuhada Badar. Ya, ini sekarang saya sendiri cuma sekali lewat sana. Ya, sekarang tampaknya banyak jamaah yang meskipun dia agak jauh ya. Jadi butuh sekitar 1 atau 1,5 jam untuk sampai ke Badar. Sekitar 100 kilo kurang lah ya. Dan sekarang oleh pemerintah Saudi udah dibuat sedikit tanda-tandanya, monumen-monumennya. Kalau dulu enggak, dulu Badar tuh ya tanah kosong aja. Ya, kalau sekarang sudah ada. Nah, itu kalau bisa ke sana bagus juga ya, sekaligus untuk menghadirkan betapa heroiknya perang Badar itu. Nah, itu juga bagus kalau kita ziarahi. Termasuk juga ada Masjid Gumamah ya, atau Masjid Gumamah yang dekat Masjid Nabawi ya, itu posisinya ke arah kiblat sebelah kanan lah ya. Ke arah kiblat sebelah kanan itu namanya Masjid Gumamah. Gumamah dari kata awan ya, awan mendung ya. Jadi Rasulullah
pernah sholat istisqa. Rasul kalau sholat istisqa di luar masjid, ya, di luar masjid, begitu ya. Lalu ketika sholat sudah mendung awan, ya, sholat istisqa, nggak lama kemudian turun hujan, ya, itu mustajabahnya Rasulullah, ya. Nah itu masjid Qumamah. Ada masjidnya yang kalau yang modelnya tuh yang banyak kayak batu-batu gitu, ya. Jadi temboknya itu kayak batu-batu gitu. Dan tapi tidak ditutup ya, tidak dibuka karena memang dekat sekali sekarang. Karena perluasan Masjid Nabawi, dia jadi sangat dekat sekali dengan Masjid Nabawi. Ya, nah, itu ada Masjid Qumamah namanya. Ya, tidak dibuka setahu saya. Kemudian ada Masjid Bilal, situ ada Masjid Bilal. Ya. Masjid Bilal dekat situ ada. Ya, ya ini namanya Masjid Bilal. Ya kalau ke sana juga ya mohon maaf ya. Itu kebanyakan jamaahnya orang hitam gitu, berkulit hitam. Ya, apakah yang memang tinggal di Saudi atau di sana? Itu Masjid Bilal. Ada juga yang dekat Masjid Nabawi yang layak juga kita ziarahi, kita kunjungi ya, atau setidaknya kita menangkap pesan-pesannya. Itu namanya apa? Bani Sakifah, apa istilahnya? Bani Sakifah. Apa dalam sejarah Rasulullah itu ketika Rasulullah wafat, para sahabat ngumpul di sana, ya, ngumpul di sana untuk bermusyawarah, ya, bermusyawarah untuk menetapkan siapa pengganti, ya, siapa pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Bani Sakif, ya. Ya, itu di Bani Sakifah, ya, apa sih namanya? Sakifah Bani Sa'idah, maaf, Sakifah Bani Sa'idah, ya. Namanya Sakifah Bani Sa'idah. Itu ada di samping, ya, dekat sekali. Sekarang tapi bentuknya taman. Mungkin kalau orang yang kurang tahu nggak menghiraukan. Dia taman cuma sudah ada pelangnya. Disebut dengan Sakifah Bani Sa'idah. Itu tempat dahulu para sahabat berkumpul ketika Rasulullah SAW wafat, ya, untuk menetapkan siapa khalifah. Itu juga bagus tuh kalau kita ya boleh kita visualisasikan sedikit gitu ya. Bagaimana dahulu para sahabat berkumpul, bermusyawarah, akhirnya menetapkan Abu Bakar sebagai khalifah. Begitu, sebagai khalifah. Ada juga memang masjid yang dikenal Masjid Ghifar, tapi itu sudah tidak ada ya. Dia di daerah Raubadah namanya. Dahulu itu tempat Abu Zar Al-Ghifari. Jadi Abu Al-Ghifari ketika hidupnya memang menyendiri di sebuah daerah yang namanya Robazah, yang kemudian beliau bangun masjid di situ, tapi sudah tidak ada. Begitu. Apalagi ya? Itu barangkali kurang lebih ya, para peserta sekalian, beberapa tempat-tempat ziarah yang bagus kita ziarahi, baik dalam aspek ubudiyah, ya, kita sunnah berziarah ke sana, atau juga dalam aspek pengenalan sejarah, ya, pengenalan sejarah, ya. Oh, ada lagi satu Masjid Ijabah, ya. Masjid Ijabah juga masih ada sekarang. Dia di samping agak jauh juga, sekitar nggak sampai 2 kilo lah, jalan kaki bisa. Ya, jalan kaki bisa. Masjid Ijabah ini masjid tempat dahulu Rasulullah berdoa dengan 3 doa. Jadi ada riwayat yang cukup dikenal, Rasulullah berdoa dengan 3 doa, yang 2 dikabulkan, yang ketiga tidak dikabulkan. Rasul dikabulkan, berdoa sama Rasulullah, minta kepada Allah agar umatnya tidak dibinasakan. Maksudnya tidak diazab dengan azab massal kayak umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Hud, ya. Nabi Lut gitu ya. Nah, itu mohon, kalaupun memang banyak ada yang berdosa, agar diberi kesempatan untuk bertaubat, ya. Yang kedua, berdoa minta agar tidak dikenakan wabah, ya, wabah yang juga mematikan, memassal. Tapi yang doa yang ketiga, minta agar umatnya tidak bertikai, bersatu. Nah, itu nggak dikabulkan oleh. Ya, itu kalau kita lihat konteks sekarang, ya, memang salah satu ujian terberat dari umat ini adalah menghadapi perpecahan. Ini tentu bukan legitimasi adanya perpecahan, tidak, tapi sebuah gambaran betapa, ya, salah satu ancaman besar bagi kaum muslimin adalah perpecahan. Dan sebab ini tidak dijamin oleh Allah untuk terhindar. Artinya ini ujian yang akan dialami oleh kaum muslimin, ya, tinggal tentu saja bagaimana kita
berusaha ya tidak menjadi penyebab ya adanya perpecahan dan pertikaian di tengah umat Islam. Begitu. Baik Bapak Ibu sekalian, barangkali ada satu lagi ada ya Masjid Miqat ya. Masjid Miqat juga memang sudah biasanya akan dilalui, khususnya kalau seseorang kalau misalnya rute kedatangannya ke Madinah dulu baru ke Mekah. Itu biasa akan dilalui sebab dia akan ihram dan ihram itu akan dilakukan di masjid namanya masjid kalau masa resminya berdasarkan hadis namanya Zulhulaifah. Zulhulaifah. Kemudian orang Arab mengenalnya Abyar Ali. Abyar itu zaman dari bir, sumur, tempat menyimpan air. Di sana bisa ada mata air. Ya, orang kita bilangnya bir Ali. Asalnya Biru Ali. Biru Ali. Ya, tapi kalau nama berdasarkan hadis namanya Zulhulaifah. Jadi Rasulullah kalau ihram ke Mekah akan singgah di situ untuk memulai ihramnya. Sebagaimana kita ketahui, umrah atau haji itu sudah dibatat untuk memulainya itu disebut miqat. Ya, udah ada. Kalau datangnya dari arah timur, dari Najd, dari Riyadh ya dahulu kalau saya tinggal di Riyadh itu dari sana. Namanya Kornal Manazil. Orang sekarang bilangnya Taif atau Sail Kabir. Kemudian kalau dari Aiman ya lama. Dari Arak namanya atau dari Asuya lupa saya. Rabir. Karena Rabir. Nah, kalau dari arah Madinah itu namanya Zulhulaifah. Nah, jadi salah satu keuntungan kalau seseorang rute kedatangannya dari Madinah lalu nanti ke Mekah untuk umroh itu biasanya dia akan ihramnya di Miqat. Ya, jadi memang Miqat Zulhulaifah ini punya keistimewaan tersendiri dibanding Miqat-Miqat lain. Kalau Miqat-Miqat lain nggak pernah disinggahi Rasulullah, tapi kalau Zulhulaifah selalu disinggahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ pun kita akan merasakan juga kita sholat tempat di situ. Ya. Dan memang kita ingin melaksanakan awal dari ihram. Baik, itu kurang lebih para peserta sekalian ya sedikit gambaran ya. Selebihnya tentu saja bisa dibaca lah ya buku-buku sejarah untuk melengkapi dan menambah pemahaman dan wawasan. Demikian yang dapat sampaikan ya. Walau alam kalau ada yang mau ditanyakan silakan kalau ada waktu. Baik, kami ucapkan jazakumullah khairan kasih kepada Ustadz Abdullah Haidir LC yang telah memberikan pemaparan materi perihal tempat-tempat dan juga masjid-masjid tadi ya. Bapak Ibu, sebelum kita memasuki acara diskusi atau tanya jawab, ada beberapa informasi yang dapat kami sampaikan. Yang pertama adalah program-program dari Wonderful Umroh yang akan melaksanakan program umroh plus Kota Taif berangkat di bulan November 2023 sampai dengan Februari 2024. Hanya sekitar 32 jutaan. Kemudian ada umroh custom liburan keluarga berangkat di akhir Desember ini di tahun 2023. Kemudian umroh plus ke Turki berangkat di 15 Januari 2024 spesial winter hanya sekitar 38 jutaan. Kemudian ada umroh akbar eksklusif yang nantinya akan dibersamai dengan Ustadz Cahyadi Takaryawan dan juga Ibu Ustazah Ida Nurlaila di bulan Syawal 2024 sekitar 29 jutaan. Mari segera untuk daftarkan untuk yang umroh akbar eksklusif bersama Ustadz Cahyadi dan juga Ustazah Ida Nurlaila karena seatnya terbatas dan bisa diamankan sebelum seatnya kehabisan. Kemudian ada juga program haji, yaitu haji khusus dan sekarang berangkatnya sekitar 6-7 tahun lagi. Kemudian ada juga spesial haji foroda. Daftar sekarang, berangkatnya di tahun depan. Dan dari Wonderful Umroh membuka juga kemitraan bagi Bapak Ibu yang ingin berkhidmat bersama dengan Wonderful Umroh, berbagi keuntungan, bagi hasil profit, pembinaan pun juga ada, marketing tools gratis, serta bisa berangkat umroh gratis apabila nanti memenuhi target dan juga memberangkatkan beberapa orang. Maka dari itu, Bapak Ibu, mari bergabung bersama keluarga Wonderful Umroh karena bersama Wonderful Umroh semua bisa ke Tanah Suci.
Baik Bapak Ibu, kami lanjutkan. Untuk informasinya tadi sudah disampaikan semua. Dan Bapak Ibu yang berkenan untuk bisa berdiskusi bersama dengan Ustadz dan juga menanyakan dapat untuk bisa raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Oh, ini sudah ada satu penanya dari Camelia Samarinda. Kami silakan untuk bisa membuka mic-nya dan bertanya langsung kepada Ustadz. Jazakallah khairan kasiran. Untuk intinya saya sudah dikasih kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Mohon maaf karena harus off cam ya Ustadz ya. Ya, Jadi yang ingin saya tanyakan nih kebetulan memang berapa kali ikut agenda seperti ini ya. Banyak materi yang bisa diserap kembali gitu ya terkait dengan kegiatan umroh gitu ya, ibadah umroh. Nah, yang mau saya tanyakan tuh Ustadz terkait materi hari ini bagus banget gitu ya tentang tempat-tempat yang diziarahi gitu. Salah satunya yang pertama adalah nggak tahu tadi saya agak telat kali masuknya. Afan kalau ternyata sudah dibahas mungkin ya saya yang tidak dengar terkait dengan ziarah makam baginda Nabi ya, baginda Nabi Rasulullah SAW. Biasanya itu kalau yang saya alhamdulillah udah pernah sekali Ustadz, alhamdulillah udah pernah sekali, mudah-mudahan bisa diundang kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang setahu saya terakhir itu ya sebelum Covid ya Ustadz ya, sebelum lockdown sedunia itu setahu saya cerita dari suami itu mudah gitu untuk para bapak-bapaknya ya, para jamaah Muslim itu mudah banget gitu, nggak sepadat dan tidak sekrodit yang jamaah perempuan gitu ya. Terasa banget kami itu desak-desakan Ustadz gitu. Itu saya jadi melihatnya ya Allah, ini nih apa ya? Kok seperti kurang rasa penghormatan kita gitu ke baginda Nabi. Tapi memang ada dikasih trik-trik ya oleh mutawif yang perempuan bahwa saling menjaga gitu, saling halo, ya, terus. Memberikan kesempatan gitu kepada teman-temannya bergantian untuk sholat sunnah 2 rakaat gitu ya. Nah itu Ustadz, saya minta saran gitu ya, sekiranya gitu ya nanti kalau misalnya Allah undang kembali, itu saya tuh sempat berpikiran Ustadz, apakah ambil yang giliran paling belakang gitu ya, kan itu dosa-dosakan mau duluan gitu ya Ustadz ya. Betul. Itu triknya gimana ya Ustadz? Saya karena merasa saya sampai itu astagfirullah gitu ya. Sampai sempat memarahi jamaah yang lain dari negara yang lain karena saya mencoba memberikan kesempatan kepada jamaah yang lain beda negara juga gitu ya. Saya udah ngejagain, sudah ngasih kode gitu. Kita kan nggak bisa saling berkomunikasi ya Ustadz secara bahasa. Jadi maksud saya setelah saya kamu gitu kan. Ternyata ada yang nyelonong duluan gitu. Itu saya marah banget. Habis itu saya istighfar berkali-kali Ustadz. Sebanyak-banyaknya astagfirullah. Saya kok marah-marah ya di dekat makam Nabi gitu ya. Nah itu yang pertama Ustadz, mohon nasihatnya, sarannya itu gimana ya etika-etika kita gitu di makam Nabi gitu ya. Kemudian yang kedua terkait kalau di Masjidil Haram itu kan untuk mencium Hajar Aswad itu ya Ustadz ya. Kita sudah tahu lah sama-sama ada istilah joki gitu ya. Itu menurut Ustadz seperti apa? Sah-sah saja atau seperti apa gitu ya. Yang ketiga, saya tuh alhamdulillah sama suami dapat ya, qadarullah dapat rezeki bisa mencium Hajar Aswad bersama suami waktu duha. Sempat dapat tawaran dari joki, alhamdulillah kami dengan baik menolaknya gitu ya. Setelah melakukan itu baru kami ceritalah sama murid saya gitu ya yang qadarullahnya jadi mutawif di sana, cuman bukan satu yang ada kloter dengan kami. Katanya gitu, kenapa nggak bilang katanya kalau mencium Hajar Aswad ada waktu-waktu longgar katanya untuk mencium Hajar Aswad yang tidak perlu berdesakan. Nah itu bagaimana Ustadz? Ada 3 hal demikian. Mohon maaf Ustadz ya kebanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih Bu. Pertanyaannya cukup bagus ya. Ini termasuk yang memang harusnya diperhatikan juga. Bagaimanapun juga tentu saja siapapun kita pasti mencintai Rasulullah dan pasti juga salah satu keinginannya adalah dapat berziarah ke makam beliau ya.
betapa ini merupakan impian dan keinginan setiap Muslim yang mencintai beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun memang keinginan ini tidak serta-merta kemudian dapat diwujudkan begitu saja atau juga dilakukan semau kita, ya tetap ya dengan adab dan sikap yang semestinya. Ya memang satu hal yang sering diingatkan sebenarnya, ya bukan hanya soal ini juga, yang lain juga, bahwa walaupun kita tujuannya ibadah, jangan sampai kemudian dilakukan dengan sikap-sikap yang tidak baik, kasar, saling mendorong, saling akhirnya tadi ya menyakiti dan seterusnya. Ya ini harus betul-betul diperhatikan. Wallahu alam, terakhir saya berziarah itu sudah pakai jadwal. Ya, mudah-mudahan ini satu solusi yang baik ya. Ya, satu solusi yang baik. Meskipun memang ada plus minusnya, tapi paling tidak kita walaupun sekali berziarah tapi berkualitas itu saya kira lebih baik ketimbang berkali-kali tapi ya begitu desek-desekan nggak karuan. Ya, sekarang itu ada jadwal kalau tidak salah, jadi dibagi per rombongan, per apa begitu, sehingga yang masuk pun terkontrol, nggak perlu saling desak-desakan. Ya, itu mudah-mudahan itu cukup menjadi solusi. Jadi ini baru belakangan memang setahun 2 tahun yang lalu ya, saya terakhir setahun yang lalu ya, itu sudah jadwal ya, sudah pakai jadwal aja, daftar ya. Nanti yang bisa rombongan yang akan mengurus itu ya, ketua rombongan akan ngurus, daftar, nanti dikasih jadwal jam berapa, jadwal kita ya. Nah itu insya Allah mudah-mudahan. Nanti mungkin Pak Ca bisa menjelaskan. Jadi itu salah satu solusinya. Kalau tidak, maka wallahu alam saya lebih melihat tidak perlu kita memasakkan desak-desakan sikut sana sikut sini, cukup ya dari posisi yang lebih jauh yang sekiranya tenang. Ya, itu yang lebih penting saya kira. Ketenangan, kemudian menghadirkan kecintaan, lalu kita mohonkan, sampaikan salam kepada Rasulullah, begitu ya, lalu kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala segala sholawat dan salam kepada beliau. Ya, itu lebih utama. Lebih utama. Adapun waktu-waktu, kalau untuk ibu-ibu memang agak sulit ya saya kira, kalau tidak dijadwal tadi. Kalau untuk bapak-bapak, dulu saya memang punya strategi gitu ya sebelum dijadwal ini. Ya, jadi biasa datangnya nanti jam 3, jam setengah 4 ya, itu masuk ke dalam, paling dalam yang kita bisa lakukan. Yang penting melewati batas, nanti kan habis subuh itu udah mulai ditutup itu. Tapi kita udah ada di dalamnya sehingga kita nggak di luar. Kita udah dalam yang ditutup pagar itu. Nah nanti jamaah laki-laki sedikit demi sedikit akan keluar tuh, karena memang akan masuk jamaah perempuan. Tapi ketika keluar itu kita masih ada sempat lah, bisa setengah jam ya, untuk di raudhah yang kosong, karena jamaah laki udah mulai keluar sedikit demi sedikit. Asal kita mau berangkat lebih pagi, kemudian keluar lebih siang gitu ya. Jadi sekitar jam 3 kita datang, tunggu subuh, sholat subuh, ya nanti mulai orang ziarah ke raudhah dekat ke makam Rasul, ya nanti sedikit demi pada keluar. Nah, itu kalau orang laki, kalau ibu-ibu saya kira setahu saya nggak bisa begitu. Baik, mudah-mudahan itu dapat kita ini kan solusinya. Kemudian yang kedua soal Hajar Aswad ya. Ya, Hajar Aswad, ya, saya nggak tahu kalau ya jam-jam itu biasanya mungkin cari aja jam. Cuma kadang-kadang orang berpikiran ini jamnya kosong, ketika ke sana juga ramai juga. Mungkin kalau ada yang tahu begitu ya bisa ya. Kalau saya secara khusus nggak tahu, memang kalau diperkirakan ya, mungkin kali jam 1 malam kali kita jam 1 malam ke sana rame juga ya. Ya memang menurut saya tidak dianjurkan menggunakan joki itu, ya, tidak dianjurkan. Pertama, ini perkara sunnah yang disunnahkan ya sebatas kemampuan. Kalau nggak mampu ya nggak masalah. Niat kita insya Allah sudah sampai. Ya di samping joki ini, wallahu alam, ada 2 hal yang mungkin jadi catatan. Pertama, biasanya mereka juga melakukannya dengan menyakiti orang, sikut sana sikut sini dan seterusnya, begitu ya. Umumnya begitu, mereka ada tim biasa 2, 3, 4, 5 begitu. Nah itu ada yang didorong, ada yang diapa dan seterusnya, agar kita bisa lewat. Yang kedua, tidak jarang terjadi ya, ini nggak tahu apakah semua atau sebagian, ada beberapa hal yang saya temui langsung, jamaah mengaku diperas. Ya, jadi biasa mereka akan mengatakan udah, pokoknya cium aja, ntar belakangan urusannya. Pas sudah dapat mencium gitu ya,
lalu dia kasih 100 real, nggak masuk cuma 100 real, akhirnya sampai 500 real. Nah, itu kan itu sering terjadi juga. Nah, ini harus diwaspadai. Ya, jadi kalau memang dapat, alhamdulillah. Kalau tidak, insya Allah nggak mengurangi umroh kita, ibadah kita. Ya, karena memang kondisinya kayak gitu. Ya, terus terang aja saya di sana itu hampir baru sekali bisa mencium dengan suasana yang tenang, nyaman gitu ya. Karena ada kondisi yang sangat khusus gitu. Ya, jadi memang tidak perlu kita memaksakan kalau memang tidak mau. Kalau bisa, alhamdulillah. Begitu ya. Baik, apalagi yang satu lagi ya? Ada 3 tadi ya? Iya, sudah Ustaz, Lupa. insya Allah tiga itu sudah cukup terwakili. Cuman Baik, memang alhamdulillah. tadi menambahkan kalau info dari murid saya itu katanya khusus para perempuan gitu Ustaz. Maksudnya katanya informasi beliau itu kalau menjelang waktu sholat itu nah Ustaz, para perempuan yang mungkin yang gitu, zaman mungkin. gitu ya Ustaz ya, malah justru dikasih kesempatan gitu katanya Ustaz. Iya, Nah, iya, lalu iya, iya. ya apakah saya baru dapat info dari beliau ya, apakah itu memang diketahui ke seluruh para mutawif mungkin. Demikian Ustaz, jazakallah khair Baik, atas. baik. Bagus, Bu. Khair, insyaallah. Baik, kalau tidak ada, mungkin saya izin ya. Saya juga nih lagi ada acara ya. Siapa hostnya? Pak Ustadz Nizar? Baik, Ada apa ada Ustaz, lagi. saya terpental. Jadi baik, Oke. apabila ada acara bisa langsung dilanjut Ustaz. Baik. Terima Mohon maaf, kasih. Bapak Ibu sekalian, saya mohon pamit. Pak Acah, saya mohon pamit. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya ada terikat dengan acara lain. Dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit sekalian. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair Ustaz Abdul Haidir yang telah bersama kita di sesi tanya jawab, dan sudah cukup kita untuk berdiskusi pada kesempatan pagi hari ini di Madrasah Baitullah. Bapak Ibu, apabila masih ada pertanyaan ataupun nanti masih ada yang ingin ditanyakan, bisa nanti bisa untuk Ustadz menjawab langsung gitu ya. Nanti disampaikan jawabannya kepada Bapak Ibu yang bertanya. Dan kami ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang telah berkenan untuk antusias sampai di penghujung acara kita. Di sesi diskusi sudah selesai, dan sampailah kita untuk di sesi penutupan. Kita tutup Bapak Ibu untuk acara kelas Madrasah Baitullah pada pagi hari ini dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan kami ingatkan untuk bisa melaksanakan presensi, jangan lupa untuk bisa presensi di Google Form yang telah disampaikan oleh admin Wonderful Umroh di kolom komentar. Bapak Ibu, terima kasih. Kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya selaku pembawa acara pada pagi hari ini mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan dan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sami-sami Ibu. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين
حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي.